Selamat datang di channel ini. Negara-negara Eropa baru saja menunjukkan minat untuk bergabung dengan BRICS yang menandakan pergeseran besar dari Uni Eropa. Banyak orang salah membandingkan BRICS dengan NATO, tetapi ini adalah kesalahpahaman. BRICS terutama difokuskan pada kerjasama keuangan, sedangkan NATO, yang dibentuk selama Perang Dingin, adalah aliansi militer. BRICS mampu mengatasi tantangan internalnya dan negara-negara anggotanya memiliki potensi untuk menjadi sekuat Uni Eropa berkat sumber daya alam yang melimpah dan peluang pertumbuhan ekonomi. Saat ini, BRICS Plus belum menerima anggota baru, namun Turki telah secara resmi menyatakan minatnya untuk bergabung. Keputusan ini berasal dari keinginan Turki yang sudah lama frustrasi dengan Uni Eropa setelah lebih dari 1 dekade upaya gagal untuk bergabung. Lokasi strategis Turki di persimpangan timur dan barat memberikan nilai signifikan bagi BRICS karena mengendalikan rute perdagangan utama dan menghubungkan berbagai wilayah global. Presiden Erdogan melihat ini sebagai peluang bagi Turki untuk meningkatkan pengaruh globalnya. Penting untuk dicatat bahwa, seperti G20, BRICS lebih merupakan platform untuk dialog daripada persatuan politik atau ekonomi yang terstruktur seperti keanggotaan Uni Eropa. BRICS terutama memfasilitasi diskusi tanpa integrasi atau kerjasama yang mendalam yang dibutuhkan oleh Uni Eropa. Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika global yang terus berubah, hal ini bisa saja berubah. Meskipun Turki menunjukkan minat untuk bergabung dengan BRICS, negara ini masih menghargai hubungan ekonominya dengan Uni Eropa, dengan total perdagangan antara keduanya sekitar $213 miliar. Turki bukan satu-satunya negara Eropa yang mempertimbangkan alternatif selain Uni Eropa. Serbia juga mengincar keanggotaan BRICS. Wakil Perdana Menteri Serbia, Aleksandar Vulin, mengkritik Uni Eropa yang terus-menerus menuntut tanpa membuat kemajuan substansial dalam aksesi Serbia. Serbia mengajukan keanggotaan Uni Eropa pada tahun 2009 dan telah menjadi kandidat sejak tahun 2012, namun kemajuan yang dicapai sangat sedikit. Isu utama bagi Serbia adalah desakan Uni Eropa untuk mengakui Kosovo sebagai negara merdeka, yang mana sangat ditentang oleh Serbia. Vulin telah menunjukkan bahwa, tidak seperti Uni Eropa, Rusia tidak pernah menekan Serbia untuk memilih antara Brussels dan Moskow, yang memungkinkan Serbia mempertahankan hubungan bilateral yang kuat dengan Rusia. Sebagai hasilnya, Serbia berencana untuk menghadiri KTT BRICS berikutnya untuk mengeksplorasi potensi keanggotaan. Vulin berpendapat bahwa Serbia harus mempertimbangkan semua pilihannya, terutama dengan negara-negara seperti Turki, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi yang juga menyatakan minat mereka pada BRICS. BRICS semakin menjadi alternatif yang menarik bagi negara-negara yang ingin mendiversifikasi perdagangan dan peluang ekonomi mereka di luar Uni Eropa. Dengan meningkatnya minat dari negara-negara Eropa dan Asia, BRICS Plus memposisikan dirinya sebagai model global yang kuat. Peningkatan persaingan antara aliansi ekonomi dan politik dapat membentuk ulang pengaruh global di tahun-tahun mendatang, dengan Turki dan Serbia berpotensi mempelopori peralihan Eropa ke BRICS. Minat negara-negara Eropa terhadap BRICS sebagian besar berasal dari ketidakpuasan politik dan ekonomi. Turki dan Serbia, misalnya, merasa frustrasi dengan persyaratan ketat Uni Eropa dan proses aksesi yang lambat, sehingga mereka kini mencari alternatif yang menawarkan fleksibilitas lebih besar dan lebih sedikit batasan di dunia yang semakin saling terhubung. Aliansi ekonomi menjadi semakin penting, dan BRICS menawarkan alternatif yang menarik dengan memungkinkan negara-negara untuk berkolaborasi dengan ekonomi besar seperti Tiongkok, India, Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan. Negara-negara ini kaya akan sumber daya alam dan ekonomi yang berkembang pesat, menawarkan jalur yang berbeda dari struktur ekonomi tradisional Barat. Turki, dengan posisi geografisnya di antara Eropa dan Asia, memiliki pengaruh yang signifikan. Mengendalikan rute perdagangan penting, Turki dapat berfungsi sebagai jembatan antara Timur dan Barat. Presiden Erdogan memandang BRICS sebagai cara untuk meningkatkan kedudukan global Turki di dunia multipolar. Hubungan Serbia dengan Uni Eropa telah dipenuhi dengan ketegangan, terutama terkait dengan Kosovo, dan dinamika ini telah secara signifikan mempengaruhi meningkatnya minat Serbia untuk bergabung dengan Uni Eropa.
Serbia menegaskan bahwa mereka tidak akan secara resmi mengakui Kosovo sebagai negara merdeka, sebuah tuntutan yang dianggap tidak hanya tidak adil tetapi juga merupakan tantangan bagi kedaulatan nasional dan integritas teritorialnya. Bagi Serbia, tekanan dari Uni Eropa ini mempersulit keinginannya untuk bergabung dan telah mendorong Serbia untuk mengeksplorasi aliansi alternatif dengan BRICS, yang kini tampil sebagai kekuatan yang menarik. Tekanan Uni Eropa untuk pengakuan Kosovo dipandang oleh banyak pihak di Serbia sebagai hambatan bagi ambisi mereka, karena masalah ini sangat terkait dengan identitas nasional dan stabilitas politik. Selain dilema Kosovo, hubungan historis dan strategis Serbia dengan Rusia menambah lapisan kerumitan lainnya. Dalam upayanya untuk menjadi anggota Uni Eropa telah mendesak Serbia untuk menjauhkan diri dari Moskow, terutama mengingat tindakan politik Rusia dan perannya dalam konflik global. Namun, hubungan politik, ekonomi, dan budaya Serbia yang sudah berlangsung lama dengan Rusia telah menciptakan keseimbangan yang rumit bagi Serbia. Menjauhkan diri dari Rusia bukan hanya perubahan diplomatik, tetapi juga perubahan mendasar dalam pendekatan kebijakan luar negeri yang banyak orang di Serbia enggan untuk lakukan. Ketegangan ini telah menyebabkan Serbia mencari aliansi multilateral lain, seperti BRICS, di mana negara ini dapat mempertahankan hubungan tradisionalnya dengan Rusia sambil mencari peluang ekonomi dan politik baru. BRICS menawarkan Serbia kesempatan untuk mempertahankan hubungan diplomatiknya tanpa tekanan untuk mengubah posisinya di Kosovo atau memutuskan hubungan dengan Moskow. Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan mewakili blok ekonomi berkembang yang menekankan kerjasama multilateral dan penghormatan terhadap kedaulatan serta kepentingan bersama dalam mempromosikan tatanan global yang lebih seimbang. Menggabungkan diri dengan BRICS akan memungkinkan Serbia untuk lebih terintegrasi ke dalam kerangka global yang menghormati otonominya, menawarkan peluang ekonomi baru tanpa ikatan geopolitik yang sama yang melekat pada Uni Eropa. Lebih lanjut, BRICS memberi Serbia peluang ekonomi yang menarik. Negara-negara BRICS memiliki ukuran dan kemampuan ekonomi yang beragam, menawarkan pasar yang luas dan dinamis bagi produk dan layanan Serbia. Diversifikasi ekonomi ini dapat membantu Serbia memperkuat ekonominya dengan membuka pasar baru dan menarik investasi asing yang mungkin sulit dicapai melalui hubungan perdagangan yang berpusat di Eropa. Negara-negara BRICS memiliki kepentingan bersama dalam mengurangi ketergantungan mereka pada sistem ekonomi yang didominasi Barat, yang dapat memberikan Serbia kemitraan ekonomi yang lebih fleksibel, tanpa batasan aturan-aturan ketat atau tuntutan politik yang biasanya dikaitkan dengan pengaturan ekonomi Barat. Jika lebih banyak negara bergabung, BRICS bisa berkembang menjadi entitas yang lebih berpengaruh, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara politik. BRICS bisa menjadi kekuatan yang tangguh di panggung global, yang mampu menantang dominasi kekuatan Barat tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Negara-negara BRICS dapat menentukan arah bagi kebijakan ekonomi dan politik global, menciptakan tatanan dunia yang lebih beragam dan multipolar yang menantang struktur kekuatan yang ada. Jika BRICS terus berkembang dan menarik negara-negara seperti Turki dan Serbia, pengaruhnya bisa tumbuh. Selain isu-isu ekonomi, BRICS mungkin berubah menjadi blok politik yang kuat dengan pengaruh yang substansial. Potensi pertumbuhan BRICS dan pergeserannya menjadi kekuatan politik kemungkinan akan memiliki implikasi yang signifikan bagi Uni Eropa. Jika negara-negara seperti Serbia dan Turki semakin melihat BRICS sebagai alternatif yang layak, Uni Eropa mungkin dipaksa untuk menilai kembali pendekatannya terhadap keanggotaan dan kebijakan Uni Eropa terhadap negara-negara tetangga. Uni Eropa mungkin perlu melonggarkan persyaratan keanggotaannya atau menawarkan insentif yang lebih menarik bagi negara-negara seperti Serbia, Turki, dan negara-negara lainnya untuk mempertahankan minat mereka dan mencegah mereka beralih ke negara-negara yang lebih lemah. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Keengganan Uni Eropa untuk beradaptasi dengan perubahan lanskap global dapat menyebabkan pengaruhnya terhadap kawasan-kawasan penting seperti Balkan dan beberapa bagian Eropa Timur mengalami erosi secara bertahap yang berpotensi melemahkan posisi global Uni Eropa. Dalam proses ini,
Meningkatnya minat terhadap BRICS di antara negara-negara Eropa menandakan transformasi geopolitik yang lebih luas. BRICS muncul sebagai alternatif yang lebih menarik bagi Uni Eropa, dan karena struktur kekuatan global terus berkembang, lebih banyak negara mungkin akan mempertimbangkan kembali aliansi mereka. Hal ini dapat membentuk kembali dinamika kekuatan global di dekade mendatang, ketika koalisi baru dari negara-negara ekonomi berkembang seperti BRICS terus tumbuh dan menantang dominasi Barat tradisional. Memantau hubungan yang berkembang antara BRICS dan Uni Eropa akan menjadi krusial dalam memahami perubahan politik dan ekonomi global. BRICS adalah koalisi yang dibentuk pada tahun 2009, yang awalnya mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Masing-masing negara memiliki kekuatan unik dan kepentingan strategis yang mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan hampir seperempat PDB global. Brasil menawarkan sumber daya alam dan kekuatan pertanian yang besar. Rusia menyediakan dominasi energi dan pengaruh geopolitik. India menyumbangkan keahlian teknologi dalam ekonomi yang sedang berkembang, Tiongkok adalah pusat manufaktur dan investor global yang besar, dan Afrika Selatan diposisikan secara strategis sebagai pintu gerbang ke benua Afrika dengan pengaruh geopolitik yang signifikan di wilayah tersebut. Bersama-sama, negara-negara BRICS telah bekerja untuk menantang tatanan ekonomi dan politik tradisional, mengadvokasi dunia multipolar yang mengurangi pengaruh negara-negara Barat. Kolaborasi mereka meluas ke pembuatan kebijakan ekonomi, penelitian ilmiah, dan pertukaran budaya dengan tujuan untuk mempromosikan perdamaian global, keamanan, dan pembangunan. Seiring dengan pertumbuhan dan evolusi BRICS, pengaruhnya terhadap urusan global diperkirakan akan meningkat, membentuk kembali perdagangan internasional, arus investasi, dan aliansi politik. Negara-negara ini mendorong dunia yang lebih adil. Mereka tidak hanya mengubah keseimbangan kekuatan tetapi juga membuka peluang baru bagi kerjasama internasional sambil secara bersamaan menghadirkan tantangan baru bagi struktur kekuatan yang ada. Tokoh penting dalam pengembangan BRICS adalah Vladimir Putin, Presiden Rusia. Di bawah kepemimpinan Putin, Rusia telah menjadi batu penjuru koalisi yang memanfaatkan sumber daya energinya yang besar dan bobot geopolitiknya untuk memajukan tujuan kelompok tersebut. Putin telah menjadi pendukung setia terciptanya tatanan dunia multipolar yang bertujuan untuk mengurangi dominasi unipolar negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Salah satu momen kunci kepemimpinan Putin adalah KTT BRICS 2015 di Ufa, Rusia, di mana ia memimpin pembentukan dua lembaga keuangan penting, Bank Pembangunan Baru, NDB, dan Pengaturan Cadangan Kontingensi, CRA. Inisiatif-inisiatif ini dirancang untuk menyediakan stabilitas keuangan bagi negara-negara BRICS dan mengurangi ketergantungan mereka pada sistem keuangan yang didominasi Barat, seperti IMF dan Bank Dunia. Pengaruh Putin dalam BRICS tidak terbatas pada masalah ekonomi. Ia juga mendorong kerjasama militer dan keamanan yang lebih besar di antara negara-negara anggota BRICS melalui latihan militer bersama, pembagian intelijen, dan inisiatif keamanan kolektif. Putin telah berupaya menempatkan Rusia sebagai pemimpin dalam upaya koalisi untuk mengatasi tantangan keamanan regional dan global. Kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kerangka keamanan global yang lebih seimbang, yang tidak hanya bergantung pada NATO atau negara-negara Barat lainnya. Komponen kunci lain dari visi Putin untuk BRICS adalah perluasan keanggotaannya. Ia berusaha mengundang negara-negara seperti Turki dan Serbia untuk bergabung dengan koalisi. Dorongan untuk perluasan ini bukan hanya tentang meningkatkan ukuran ekonomi BRICS, tetapi juga tentang diversifikasi geopolitik kelompok tersebut. Kemitraan dengan negara-negara dari berbagai kawasan BRICS dapat meningkatkan pengaruh globalnya dan menciptakan kerangka kerja multipolar yang lebih inklusif untuk mengatasi tantangan global di masa depan. Kepemimpinan Putin akan terus berperan penting dalam membentuk arah masa depan BRICS seiring dengan kemajuan koalisi. Prioritasnya kemungkinan besar akan mencakup pendalaman kerjasama dalam teknologi, energi, dan geopolitik. Keselarasan kepemimpinan Rusia dan visi strategis untuk BRICS akan memastikan bahwa kelompok tersebut tetap menjadi kekuatan yang kuat dalam politik global yang mampu membentuk lanskap ekonomi dan politik masa depan.
Sebagai kesimpulan, pengaruh Vladimir Putin dalam BRICS sangat mendalam dan terus memainkan peran penting dalam membentuk dampak global koalisi seiring dengan perluasan dan evolusi BRICS. Kepemimpinan Putin akan tetap menjadi faktor utama dalam menentukan arah dan pengaruh kelompok tersebut di panggung global. Meningkatnya minat terhadap BRICS oleh negara-negara seperti Serbia dan Turki menandakan adanya potensi pergeseran dalam tatanan global dan peran BRICS dalam membentuk kembali masa depan politik dan ekonomi internasional akan menjadi hal yang penting untuk dipantau di tahun-tahun mendatang. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.